Kita akan dewasa dalam waktu dekat, berkelahi, menyebabkan masalah, dan bahkan berdebat dengan teman. Tapi bahkan jika kita melakukan kesalahan, waktu yang kita coba untuk hidup dengan putus asa akan menjadi kekuatan. Karena itulah, aku ingin menghargai hidup saat ini. Pernah nggak sesekali kita buka folder di memori kita, terus bayangin apa aja hal-hal nakal, aneh, atau bahkan lucu untuk kita ingat. Terus lu tuh senyum-senyum sendiri, dan lu sadar ada perbedaan. Kok gue bisa kayak gitu ya dulu? Usia muda, usia dimana kita ngerasain hidup itu kayak permen nano-nano. Manis, asem, asin, ya ramai rasanya lah. Itu adalah momen dimana beranda kehidupan kita tuh rame dan berwarna. Gak sedikit kejadian-kejadian yang kita alamin akan jadi pengalaman hidup yang mungkin sangat berkesan di masa tua kita nanti. Mulai dari perilaku kita yang nakal, ceroboh, sok tahu, atau mungkin sok bijak. Ya apapun pengalaman yang kita punya saat itu, ya udah, itu memang udah harus terjadi. Kita nggak perlu nyesel ataupun terlalu bangga dengan masa lalu itu. Nggak sedikit dari kita mungkin menyesal dengan masa lalu yang kurang menyenangkan, dan banyak juga dari kita yang ngerasa bangga dengan masa lalu kita sendiri. Ya dua-duanya nggak salah. Toh kita juga udah banyak nyaksiin bahwa nggak selamanya masa lalu yang kelam itu bakal bikin masa depan kita suram, ataupun sebaliknya. Bagi sebagian besar orang normal, mungkin serial High and Low ini cuma sekedar film yang menunjukkan contoh buruk dari sebuah generasi sampah yang hidupnya tuh bergantung dari perkelahian, atau bahasa kerennya gelut. Ya memang nggak sepenuhnya salah, tapi kalau kita lihat fenomena ini dari sudut pandang lain, mungkin kita juga akan punya persepsi yang beda. Ketika kita ada di posisi sebagai masyarakat normal yang melihat mereka sebagai sampah masyarakat yang hidupnya tuh nggak jelas, bukan berarti kita berhak menilai bahwa mereka tidak punya prinsip hidup. Bisa aja mereka tuh cuma nggak punya kesempatan lebih untuk ada di circle yang tepat. Di serial High and Low, the movie, tepatnya yang Final Mission, Cobra, leader dari Sano Rengokai mengucapkan kalimat yang menarik. Kita akan dewasa dalam waktu dekat, berkelahi, menyebabkan masalah, dan bahkan berdebat dengan teman. Tapi bahkan jika kita melakukan kesalahan, waktu yang kita coba untuk hidup dengan putus asa akan menjadi kekuatan. Karena itulah, aku ingin menghargai hidup saat ini. Keren kan? Nah, mungkin gak sih kata-kata ini bisa keluar dari orang yang sering tawuran? Mungkin kita cuma bisa dapat jawaban itu kalau kita tuh ada di circle mereka dan beradaptasi dengan gaya hidup mereka. Dan lo bisa bilang kalau itu cuma ada di dunia fiksi. Ya, itu betul. Tapi kita nggak bisa nilai dan menentukan kualitas seseorang cuma berdasarkan tempat di mana dia beradaptasi. Karena masih ada banyak faktor lain yang berpengaruh pada cara berpikir seseorang. Bisa jadi mereka lebih bijak. Ya, siapa yang tahu? Apa yang dikatakan Cobra itu menurut gue adalah konteks nyata yang mungkin setiap orang bakal ngerasain momen itu, tanpa terkecuali mau itu orang baik atau orang gak bener sekalipun. Beberapa dari kita mungkin pernah atau memang lagi ngerasain bahwa saat ini kita ada dalam fase itu. Mulai terbesit di pikiran bahwa sebentar lagi gue akan dewasa. Cerita kemarin tuh udah jadi coretan pena yang mesti kita simpen dalam lemari untuk suatu saat kita buka lagi sebagai kenangan saat kita udah dewasa. Kelam atau enggaknya masa lalu kita, ya itu udah gak penting. Saat kita udah berusaha nyoba untuk tutup buku yang isinya coretan masa lalu kita, artinya hidup kita udah mungkin aja baru dimulai. Kita anggap aja bahwa semua kejadian yang kita alami dan dampak yang kita rasain sekarang akibat dari perilaku kita dulu itu sebagai kata pengantar dalam buku. Berpengaruh tapi belum tentu menentukan masa depan lu secara mutlak. Iya kan?
setelah kata pengantar itu udah selesai, ya udah kita akan mulai bab baru dengan gaya coretan yang mungkin aja berbeda. Semua akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Kita bisa jadiin itu sebagai kekuatan untuk melangkah lebih hati-hati. Dengan kita menyadari itu semua dan terus melangkah untuk berjuang dengan coretan baru, kita tuh udah menghargai hidup kita sendiri. Selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang gak pernah menyadari kesalahan-kesalahan mereka dan terlalu percaya diri bahwa hidup mereka tuh udah sempurna. Seperti dalam film, kalau serial hidup kalian yang berwarna mungkin udah mendekati injury time atau menit-menit terakhir, ya saatnya udah berganti episode dengan warna yang lebih solid. Kalau sebelumnya episode kehidupan kalian lebih fokus dengan dunia tongkrongan, persahabatan, kenakalan, dan pola hidup santai, ya mungkin episode berikutnya akan lebih fokus dengan karir dan jodoh kalian. Sudut pandang yang kita punya pun mungkin akan berubah tentang kehidupan. Bukan berarti kita meninggalkan dunia itu. Ingat, kita cuma merubah fokus dan sudut pandang. Dan kita pun harus sadar bahwa ini memang siklus yang harus terjadi. Kalian bisa perhatiin satu persatu, mau kita ataupun teman kita pasti akan berada di momen itu. Jadi jarang nongkrong, lebih sibuk, atau perilakunya mulai berubah. Dan ketika teman kita sedang ada di posisi itu, ya kita harus paham kalau dia lagi nyoba untuk melangkah ke episode berikutnya. Begitupun sebaliknya, saat kita lagi ada di fase itu, kita pun pasti berharap bahwa teman-teman kita paham sama kondisi kita, tanpa harus ada sindiran. Weh, semua aman, jarang nongkrong. Nggak enak kan? Jadi yang kita lakukan di masa muda itu ya sebetulnya salah atau benar cuma kita yang tahu di masa depan. Paling nggak kita bisa simulasi sekarang dan coba luangin waktu seenggaknya 1 jam untuk lihat beranda sosmed kita di tahun-tahun lalu. Gue sih yakin lu bakal ngerasain sensasi yang gue maksud. Oke, itu aja dari gue. Thank you.